Halo sobat ternak, berjumpa lagi nih sama gua. Nah, kali ini gua lagi ada di belakang rumah gua sendiri yang gua manfaatin sebagai farm untuk budaya ikan cupang. Untuk jenis cupang saat ini yang gua budayain itu cuma dua, yaitu yellow fancy dan blue rim. Kenapa itu aja? Ya karena yang pertama jenis ini termasuk jenis solid ya. Jadi untuk dijualnya lebih gampang dan untuk ukuran jualnya juga lebih cepat dibanding dengan cupang koi, multi, avatar. Itu biasanya kan dia nunggu mutasi dulu sekitar 5-6 bulanan baru bisa dijual gitu. Kalaupun dijual dengan bahan, dia bakalan murah. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen cerita nih atau berbagi tips lah tentang bagaimana cara pembesaran ikan cupang dari awal burayak sampai nanti dia gede atau ukuran 2 atau 3 bulan lah. Soalnya baik banget komen yang masuk, mereka tuh ternak cupang pada ngerepes lah umur 2 hari 3 hari burayaknya, hari ini banyak besok kepada hilang. Nah, kali ini gue mau berbagi cara bagaimana tentang proses pemijahan ikan cupang dan pembesarannya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau gue sih biasanya itu dalam satu biangan itu bisa menghasilkan 200 sampai 400 anakan ikan cupang ya yang sampai dewasa nanti. Nah, langsung aja kita simak caranya. Nah, yang pertama sebelum kalian mengawinkan, kalian harus memilih indukan dulu guys. Nah, di sini gua ada 2 contoh indukan yang emang udah dewasa dan siap breed. Ini adalah indukan jenis blue rim ya. Nah, ini udah lumayan clean, jadi ini cocok nih buat indukan nantinya. Gitu, dan sebelahnya juga ini sama jenisnya blue rim juga ya, sob. Nah, ini juga udah lumayan udah clean ya. Dan rimnya juga udah lumayan simetris, jadi ini udah cocok buat dijadiin indukan. Nah, untuk ngawininnya sendiri biasanya gua naruh jantan dulu nih 1 malam untuk menciptakan gelembung-gelembungnya. Setelah itu baru deh nanti betinanya itu gua cemplungin, biasanya pakai aqua dulu sekitar 12 jam baru langsung gua jadiin satu mereka ini. Oh iya, kalau misalnya kalian lagi ngawinin jangan lupa ditutup biar ikan cupangnya ini enggak stres. Tuh. Nah, kalau udah netes nih seperti yang ini tadi, langsung aja biasanya itu gue sekitar 2 atau 3 hari setelah ikan-ikan itu pada berenang di atas langsung gue pindahin. Nah, setelah nanti ikannya itu udah pada netes jadi burayak, biasanya pas dia udah sekitar usia 3 hari, pas udah berenang-berenang tuh di permukaan air, langsung gue pindahin ke bak kulkas. Nah, seperti ini baknya. Oh iya, sebelum kalian pindahin juga kalian harus nyiapin air yang udah diendapin minimal 1 malam, terus daun pisang bekas dan juga daun ketapang. Gunanya apa sih daun pisang ini? Nah, daun pisang ini sebenarnya itu dia penghasil infusoria alami. Jadi infusoria itu adalah pakan alami yang emang nanti burayak ini bisa makan gitu. Selain itu juga gue ngasih artemia juga. Untuk artemia ini biasanya gue ngasih sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah, ini burayak usia sekitar 5 harian nih, kalau kalian bisa lihat tuh. Ini dari wadah pemijahan tadi langsung aja cemplungin semuanya, tuang ke sini sama airnya ya. Tuh, dan cara ini tuh efektif banget, udah gua buktiin, dan rasio tingkat kehidupannya itu bisa 70 sampai 80%. Gitu, makanya gue sekali ngebreed itu biasanya menghasilkan sekitar 200 sampai 400 anakan ekor cupang. Ini satu biangan nih, satu ginian. Nah, kalau ini adalah cupang blue rim yang usianya udah 1 bulanan. Ya, ini bisa dilihat pada biru-biru, baru pada memulai mutasi nih ikannya. Nih, ini baru pada mulai mutasi. Biasanya ini sama dari awal gue mija, setelah dia 3 hari 4 hari langsung gue tuang ke kulkas. Cuman kalau udah agak gedean biasanya gue kuras airnya gitu. Nih. Nah, kalau yang ini sebelahnya ini juga sama blue rim, tapi ini udah lebih tua ya, ini udah 2 bulanan dan biasanya ini udah gue siap jual. Nah, ini dia, kita lihat sob. Nah, ini dia udah pada clean ya blue rimnya. Nah,
Lalu, nah ini dia blurinnya udah pada clean, tinggal masukin soliter aja dan nanti biar mutasinya bisa sempurna. Nah ini juga ada beberapa yang emang udah gua masukin soliter. Nah, sekitar udah ada 100-an lebih gua masukin soliter. Nah kalau ini Yellow Fancy, kita bisa lihat Yellow Fancy dia udah mau mulai mutasi juga, birunya udah pada mulai pecah sob. Untuk pakan pembesaran biasanya gue menggunakan cacing sutra ya, atau cacing merah. Itu biasanya gue gunain sehari sekali aja. Biasanya gue taruh piring di sini nih, gunanya supaya taruh piring ini tuh nanti dia nggak bercampur sama kotoran-kotoran ikan cupang. Nah kalau ini jenis cupang Yellow Fancy nih yang udah gue sortir. Jadi beberapa emang dari lumpuhan itu udah gue angkat dan gue sortir. Ini biar cepet mutasinya ya. No. Cakep kan sob kuningnya. Dan ini masih banyak lagi cupang-cupang yang mau gue sortir, kira-kira ada 50-an. Nantinya bakal gue jadiin indukan. Nah kurang lebih seperti itu sob, cara breeding ikan cupang untuk hasilnya maksimal. Pertama, kalian siapin dulu wadahnya, yaitu jerigen. Lalu kalian taruh indukan jantan semalaman agar busanya itu bisa banyak. Lalu kasih betinanya, biasanya taruh dulu soliter. Setelah 12 jam atau seharian baru cemplungin betinanya, biar mereka bisa kawin. Lalu udah bertelur si ikan cupang itu, angkat betinanya, lalu biarin jantan mijah telur tersebut sekitar 2 atau 3 hari. Setelah nanti dia pada netes dan pada berenang di permukaan, angkat jantannya, lalu tuang anakan ikan cupang tersebut ke dalam wadah yang kita udah siapin, yaitu dalam bak kulkas bisa atau wadah yang besar, karena hal ini sangat penting untuk menekan pertumbuhan dan menekan resiko kematian dari anakan ikan cupang. Nah tapi jangan lupa bak kulkasnya itu airnya diendapin dulu semalaman, dan jangan lupa dikasih daun pisang kering. Daun pisang kering ini bisa bikin pakan alami untuk burak ikan cupang, yaitu Infusoria. Dan juga untuk lebih maksimal tambahin Artemia sehari 2 kali, kalau gue sendiri pagi dan sore. Insya Allah gue udah praktekin dan hasilnya itu 70-80% bisa hidup hingga dewasa gitu sob. Dan semoga bermanfaat dan see you sob.